Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan, saya sendiri Syahidawati, NIM 202310337 dari Prodi Pendidikan IPA. Kemudian rekan saya Riri Afira dengan NIM 200581179 dari Prodi Sosiologi dan Laila Turahmi dengan NIM 2003114 dari Prodi Pendidikan Biologi. Kali ini kami akan mempresentasikan salah satu materi dari mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan, yaitu Administrasi Ketatausahaan, di bawah bimbingan dosen pengampu, Ibu Widiawati MPD. Baiklah, materi pertama akan saya jelaskan sendiri. Yang pertama adalah konsep administrasi tata usaha. Tata usaha adalah segenap proses kegiatan pengelolaan surat menyurat yang dimulai dari menghimpun, kemudian menerima, mencatat, mengelola, menggandakan, mengirim, dan menyimpan semua bahan keterangan yang diperlukan oleh organisasi. Jadi, administrasi ketatausahaan sekolah adalah kegiatan administrasi pendidikan di sekolah yang berkaitan dengan pengelolaan data, pencatatan, pengumpulan, penyimpanan, surat menyurat, serta pelaporan data di sekolah. Selanjutnya adalah proses tata persuratan. Proses tata persuratan ini, tepatnya di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atau yang dikenal dengan Kemendikbud Republik Indonesia nomor 091 garing U1995 tanggal 25 April 1995 tentang pedoman tata persuratan dan kearsipan di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Riri Afira. Kepada Riri, saya persilahkan. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari Saida, yaitu proses tata persuratan. Menurut Sahril dan Asmidir Ilyas 2009, jenis-jenis surat yaitu yang pertama surat dinas. Surat dinas adalah surat yang berisi hal penting berkenaan dengan administrasi pemerintah dan pembangunan yang dibuat oleh lembaga pemerintah. Yang kedua, nota dinas. Nota dinas adalah surat yang dibuat oleh atasan kepada bawahan atau oleh bawahan kepada atasan atau setingkat yang berisi catatan singkat tentang suatu pokok persoalan kedinasan. Yang ketiga, memo. Memo adalah catatan singkat yang diketik atau ditulis tangan oleh atasan kepada bawahan tentang pokok persoalan kedinasan. Yang keempat, surat pengantar. Surat pengantar adalah surat yang ditujukan kepada seseorang atau pejabat yang berisi penjelasan singkat tentang surat, dokumen, atau barang bahan lain yang dikirimkan. Yang kelima, surat kawat atau telegram adalah surat singkat dengan menggunakan kata-kata biasa dan kata sandi mengenai hal yang perlu cepat disampaikan melalui telegraf. Yang keenam, surat keputusan. Surat keputusan adalah surat yang berisi keputusan tentang suatu hal yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu. Selanjutnya, surat edaran. Surat edaran adalah surat yang berisi penjelasan atau petunjuk cara melaksanakan peraturan perundang-undangan dan perintah yang telah ada. Selanjutnya, surat tugas. Surat tugas adalah surat yang berisi penugasan dari pejabat yang berwenang kepada seseorang untuk melaksanakan kegiatan. Yang ke-10, surat kuasa.
Surat kuasa adalah surat yang berisi kewenangan penerima kuasa untuk bertindak atau melakukan kegiatan atas nama pemberi kuasa. Selanjutnya, surat pengumuman. Surat pengumuman adalah surat yang berisi pemberitahuan mengenai suatu hal yang disertai pertanggungjawaban atau pernyataan tersebut. Selanjutnya, surat pernyataan. Surat pernyataan adalah surat yang menyatakan kebenaran suatu hal disertai pertanggungjawaban atau pernyataan tersebut. Kemudian surat keterangan. Surat keterangan adalah surat yang berisi keterangan suatu hal agar tidak menimbulkan keraguan. Dan yang terakhir, berita acara. Berita acara adalah surat yang berisi tentang laporan suatu kejadian atau peristiwa mengenai waktu, tempat, keterangan, dan petunjuk lain sehubung dengan kejadian atau peristiwa tersebut. Kemudian kearsipan atau penata arsip. Arsip adalah naskah yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara atau swasta dalam membentuk dan corak apapun, baik dalam keadaan tunggal maupun berkelompok dalam rangka pelaksanaan kegiatan lembaga. Berikut ini yang berkaitan dengan penataan arsip, yaitu yang pertama, azas penataan arsip. Azas penataan arsip terdiri atas azas sentralisasi, desentralisasi, dan gabungan. Sentralisasi adalah azas penataan arsip yang dipusatkan pada suatu unit. Sedangkan desentralisasi adalah asas penataan arsip pada unit-unit kegiatan dalam organisasi. Yang terakhir, azas gabungan adalah gabungan antara azas sentralisasi dan azas desentralisasi. Yang kedua, sistem penataan arsip. Sistem penataan arsip terdiri atas 5. Pertama, berdasarkan masalah atau subjek, di mana surat-surat dikelompokkan ke dalam daftar indeks untuk ditentukan masalah-masalah yang pada umumnya terjadi. Yang kedua, berdasarkan abjad, di mana berkas diarsipkan, ditata, dan disusun berdasarkan abjad secara berurutan dari A sampai Z dengan pedoman pada peraturan mengindeks. Yang ketiga, berdasarkan tanggal, merupakan penataan berkas berdasarkan urutan tanggal, bulan, dan tahun, di mana pada umumnya tanggal dijadikan pedoman termasuk diperhatikan dari datangnya surat. Kemudian arsip atau file disusun berdasarkan waktu dan frekuensi tertentu, misalnya harian, mingguan, atau bulanan, bahkan per tahun berdasarkan keperluan. Yang selanjutnya, berdasarkan nomor, merupakan sistem penyimpanan warkat yang berdasarkan kode nomor sebagai pengganti dari nama orang atau badan yang disebut juga indirect filing system, karena penentuan nomor yang akan digunakan memerlukan pengelompokan masalahnya terlebih dahulu. Yang terakhir, berdasarkan wilayah atau geografis. Sistem penyimpanan arsip wilayah atau geografis adalah suatu sistem penyimpanan arsip berdasarkan pembagian wilayah atau daerah yang menjadi alamat suatu surat. Surat disimpan dan ditemukan kembali menurut kelompok atau tempat penyimpanan berdasarkan geografi atau wilayah atau kota dari surat berdasarkan tujuan surat dikirim. Dalam penyimpanannya, sistem ini harus dibantu dengan sistem abjad atau sistem tanggal. Sama halnya dengan subjek atau nomor, susunan guide dan foldernya diatur menurut tingkatan tempat. Selanjutnya, prosedur penataan arsip. Yang pertama, meneliti arsip yang akan disimpan. Kedua, mengelompokkan arsip. Ketiga, meneliti kesesuaian lampiran. Yang kelima, mengklasifikasikan arsip. Selanjutnya, mengindeks arsip dengan cara memberi ciri khas atau tanda suatu arsip. Terakhir,
menyusun arsip sesuai dengan sistem penyimpanan menurut pola. Proses tata ruang kantor atau sekolah. Menurut Littleflight dan Peterson mengatakan office layout may be defined as the arrangement of furniture and equipment within available for space. Atau tata ruang kantor dapat dirumuskan sebagai penyusunan perabot dan alat pelengkapan pada luas yang tersedia. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Riri yang telah menjelaskan. Selanjutnya, materi kami akan dijelaskan oleh rekan saya, Lailatul Rahmi. Kepada Lailatul Rahmi, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator atas waktu yang telah diberikan. Tujuan penataan ruang kantor. Yang pertama adalah memberikan kemudahan yang optimum bagi arus komunikasi dan arus kerja. Yang kedua, memberikan kondisi kerja yang baik bagi setiap orang. Yang ketiga adalah memudahkan pengawasan sehingga manajer dapat melihat staf yang sedang bekerja. Yang keempat adalah memberikan kemudahan yang tinggi kepada setiap gerakan karyawan dari meja ke meja. Yang kelima adalah menghindarkan diri dari kemungkinan saling mengganggu antara karyawan dengan karyawan lainnya. Selanjutnya adalah azas pokok tata ruang kantor. Yang pertama adalah azas jarak terpendek. Perubahan tata ruang kantor pada azas ini maksudnya adalah menata letak meja-meja dengan jarak antar meja tidak terlalu lebar sehingga pergerakan antar karyawan dapat lebih cepat. Yang kedua adalah azas rangkaian kerja. Pada azas rangkaian kerja ini berupa penempatan para pegawai dan peralatan menurut urutan pekerjaan menjadikan pekerjaan lebih cepat dan tidak membuat berseliweran pegawai lainnya karena pengaturan mejanya yang sudah teratur. Yang ketiga adalah azas penggunaan segenap ruangan. Maksudnya di sini adalah tidak ada ruangan atau luas ruang yang tidak dimanfaatkan. Jika ada ruangan yang kosong, maka dapat diletakkan tanaman, hiasan, akuarium, dan sebagainya sehingga membuat ruangan semakin nyaman dan asri. Yang keempat adalah azas perubahan susunan tempat kerja. Azas ini memungkinkan apabila di kantor ada perkembangan baik pada pekerjaan maupun pegawai tata ruang dapat diubah dengan mudah dan cepat. Dan yang terakhir adalah azas tentang lingkungan fisik, di mana lembaga pendidikan hendaknya memperhatikan lingkungan fisik dalam kantor. Kenyamanan dan keamanan dalam bekerja dapat menghemat pengeluaran dan tenaga sebab pegawai menjadi lebih energi dan sehat. Selanjutnya adalah prinsip-prinsip dari tata ruang kantor. Yang pertama adalah pekerjaan harus mengalir terus-menerus sedapat mungkin dalam garis lurus. Yang kedua adalah bagian-bagian dan seksi-seksi yang berfungsi sama dan yang berhubungan harus ditempatkan secara berdekatan untuk mengurangi waktu berpergian. Yang ketiga adalah aliran pekerjaan harus sederhana sehingga dapat mengurangi hilir mudik pegawai dan penyampaian surat-surat dalam jarak yang pendek. Yang keempat adalah meletakkan perlengkapan kantor harus dekat dengan pegawai yang menggunakannya. Kemudian adalah peran guru dalam administrasi ketatausahaan. Yang pertama, peran gurunya adalah pencatatan murid. Di sini, pencatatan terhadap siswa terutama adalah siswa baru, siswa per kelas, per semester, dan yang mengulang kelasnya, pindahan, serta jumlah siswa yang keluar karena lulus atau bahkan karena drop out. Dengan pencatatan inilah, maka dengan mudah diketahui jumlah siswa yang perkembangannya pada setiap tahun ajaran. Oleh karena itu, dokumentasi siswa terhadap pencatatan murid ini tidak boleh hilang ataupun rusak. Dokumentasi ini bisa juga sebagai bahan laporan untuk orang tua atau siswa. Yang kedua adalah pencatatan tentang guru. Data tentang keadaan guru harus dicatat dengan baik, terutama tentang jumlah data pribadi, masa kerja, dan bahan untuk usulan kenaikan pangkatnya dan gaji berkala.
Demikian pula kehadiran guru melaksanakan tugas sebagai pegawai, terutama PNS yang sangat berguna untuk pembinaan guru itu selanjutnya. Data yang dicatat dengan rapi dan lengkap akan sangat menunjang untuk mengatasi masalah yang dialami sekolah maupun pribadi guru itu sendiri. Data yang lengkap akan memberikan petunjuk untuk mengambil keputusan bagi kepala sekolah. Yang ketiga adalah pencatatan proses belajar mengajar atau PBM. Hal ini akan mempengaruhi bagi kelancaran proses pendidikan di sekolahnya. Dan yang terakhir adalah penerbitan buku-buku tata usaha. Mengingat kegiatan komunikasi lembaga pendidikan baik secara lisan maupun tertulis dengan pihak luar dan dalam lembaga pendidikannya. Komunikasi dalam bentuk tertulis dilaksanakan melalui surat, telegram, nota, dan lain sebagainya. Sehingga perlu penertiban surat menyurat ini baik surat masuk maupun surat keluar. Kesimpulan dari administrasi ketatausahaan ini adalah administrasi ketatausahaan sekolah adalah kegiatan administrasi pendidikan di sekolah yang berkaitan dengan pengelolaan data, pencatatan, pengumpulan, penyimpanan surat menyurat, dan pelaporan data di sekolah. Administrasi ketatausahaan ini meliputi tata persuratan, tata kearsipan, dan juga tata ruang kantor. Administrasi sekolah, terutama yang berkaitan dengan ketatausahaan, adalah pekerjaan yang bersifat kolaboratif, artinya pekerjaan yang didasarkan atas kerjasama dan bukan bersifat individual. Oleh karena itu, semua personel sekolah, terutama guru, harus ikut terlibat, agar sekolah dapat memberikan pelayanan yang baik dan berkualitas, agar kebutuhan data administrasi pendidikan di sekolah yang bersangkutan sangat dibutuhkan adanya keseragaman format data administrasi kependidikan yang baku, yang mudah pengelolaannya, mudah pemahamannya, serta yang paling penting adalah program aplikasi yang selama ini digunakan oleh sekolah yang bersangkutan itu capable. Sekian presentasi dari saya, kembali kepada moderator. Terima kasih kepada rekan saya, Lailatul Rahmi, yang telah menjelaskan. Demikianlah presentasi kami kali ini. Terima kasih, dan jika ada salah dan janggalnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.